Halo semuanya, salam jumpa lagi dengan Cak Rut Wijaya Kusuma, di mana selalu memberi kabar gembira. Ayo kita berbagi kebaikan, walaupun ini hanya sekedar info tentang solusi kehidupan, solusi kesehatan. Itu adalah suatu kebaikan. Jangan berpikir bahwa kebaikan itu hanya berbagi berupa makanan, uang, atau apapun. Berbagi informasi adalah juga kebaikan. Maka Anda akan memetik hasil dari kebaikan itu. Di kesempatan ini Cak Rut akan memberikan pengertian yang sering dialami oleh beberapa pasien Cak Rut. Cak Rut bidangnya di terapi saraf dan juga memberi solusi tentang penyakit kejiwaan. Kejiwaan yang dimaksud bukan gila, tapi stres, depresi, dan selalu bertanya kenapa. Nah, di sini Cak Rut akan memberi ulasan tentang yang sering dikeluhkan oleh beberapa pasien yang sedang sakit. Beliau mereka itu pasien-pasien itu selalu mengeluhkan, kenapa kok saya sakit begini, kenapa kok aku kena gini, dan kenapa kok saya yang kena, kok nggak yang lain, kok nggak yang itu yang berbuat jahat, atau yang itu yang agak begini dan begitu. Dia merasa paling benar, dia merasa tidak melakukan kesalahan. Nah, jadi introspeksi diri dong. Lihat ke dalam diri. Anda mungkin melakukan kesalahan walaupun kecil dan tidak Anda sadari. Salah satunya akan saya sebutkan. Ini yang menyebabkan Anda selalu bertanya dan bertambah parah penyakitnya. Seperti ini. Anda selalu ngersulo, kata orang Jawa. Apa itu ngersulo? Dalam bahasa Indonesia itu menggerutu, merasa tidak puas hati, selalu menyalahkan, akhirnya ujung-ujungnya juga menyalahkan Tuhan. Karena merasa dirinya sudah berbuat baik, tidak melakukan kesalahan, tapi lalai sebenarnya. Berbuat baik mungkin dipikirkan secara sempit. Berbuatan baik itu banyak, walaupun hal sepele, menjaga kesehatan itu termasuk berbuat baik. Tidak selalu diukur dengan memberi sesuatu, uang ini beribadah bentuknya ini dan itu. Tidak selalu itu berbuat baik. Banyak menjaga kesehatan diri itu termasuk baik. Mungkin itu yang Anda lalaikan. Dan Cak Rut akan memberikan ulasan tentang ngersulo atau menggerutu. Bahkan yang sering terjadi adalah menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kok saya begini? Kok enggak dia aja? Kok enggak mereka aja yang begitu? Nah, sekarang ini, ngersulo atau menggerutu adalah tindakan buta hati, buta mata, dan tuli telinga. Itu ya. Seperti apa? Sering sakit akhirnya. Sering hidupnya kekurangan. Sering mendapatkan musibah. Sering mendapatkan ini dan itu. Kenapa? Karena buta mata, buta hati, tuli telinga. Yang dimaksud ini akan saya bedah. Buta mata maksudnya ya, buta mata ini Tuhan sudah memberikan berbagai macam tumbuhan yang bermanfaat bagi kesehatannya. Memberi peluang untuk sehat dengan cara melihat apa yang ditumbuhkan Tuhan, baik dari buah-buahan, baik dari ramuan-ramuan, tumbuh-tumbuhan yang dapat menjadi obat. Tapi Anda tidak melihatnya secara manfaat, tapi hanya sekedar dilihat secara pemandangan. Nah, itu namanya buta. Bukan berarti buta tidak melihat dan gelap gulita, itu bukan. Nah, jadi buta mata adalah buta tidak memahami begitu banyak manfaat yang ditumbuhkan oleh Tuhan, seperti buah-buahan, ramuan-ramuan, tumbuh-tumbuhan yang dapat jadi obat, dan berbagai macam hewan yang berguna untuk kesehatan. Anda ogah, Anda enggan mencari tahu, bahkan melakukannya untuk mengkonsumsinya. Justru hanya dibuat sebagai pajangan, keindahan. Nah, tidak dimanfaatkan untuk kesehatannya. Itu namanya buta mata. Nomor 2, buta tuli telinga. Ada seseorang yang ngasih tahu, ada seorang yang menganjurkan, menyarankan, mensugestikan. Coba
makan buah ini, coba meramu ramuan ini, coba minum obat ini. Anda tidak menghiraukan. Karena satu alasannya, saya nggak suka itu, nggak suka makan ini, nggak suka konsumsi itu, nggak, alasan-alasan klasik. Akhirnya apa? Tidak pernah menghiraukan nasihat atau bimbingan atau anjuran orang lain yang tujuan mereka membuat Anda sehat, lebih bugar dan keluar dari masalah. Nah, jadi baik dari masalah kehidupan duniawi ataupun masalah kehidupan ukhrawinya. Jadi Anda tidak menghiraukan anjuran orang-orang itu, sehingga yaitu tadi akan menggerutu kalau sudah tertimpa musibah sakit, baik sakit jiwa atau raganya. Nah, yang ketiga adalah buta hati. Hatinya tertutup, hatinya congkak atau sombong. Tidak mau menerima nasihat kalau bukan dari guru spiritualnya, tidak mau menerima nasihat kalau bukan dari orang yang ahli begini dan begitu, menganggap remeh anak kecil yang ngomong, anak muda yang ngomong tidak ada gunanya. Nah, itu namanya sombong. Itu buta hati. Jadi tidak mau menerima kalau bukan si A yang memberi saran. Dianggap yang lain tidak benar. Nah, itu buta hati namanya. Padahal belum tentu si A itu benar. Kadang si C yang benar. Nah, coba semua itu diterima, tapi jangan langsung ditelan, diolah lagi, ditanyakan lagi kepada yang lain. Oh, benarkah begini? Dicoba sedikit. Oh, kok ada gunanya beneran? Nah, itu orang yang cerdas. Jadi itu adalah penyakit kejiwaan juga. Bahaya ya. Penyakit kejiwaan termasuk kesombongan. Buta mata, buta hati, tuli telinga, itu juga kejiwaan. Kenapa? Saya tidak menguraikan secara buta fisik. Matanya gelap, tidak bisa melihat, atau telinganya tuli, tidak bisa mendengar suara apapun, bukan. Tapi lebih mengarah ke kejiwaannya. Nah, seperti itu. Jadi jangan heran kalau sudah tertimpa sakit menggerutu, ngersulo, atau selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan diri Tuhan, menyalahkan Tuhannya. Kenapa kok saya begini Tuhan? Kenapa? Padahal Tuhan sudah menumbuhkan segala macam tumbuhan apapun yang bermanfaat bagi Anda. Ayo cerdas. Usahakan berpikir positif terhadap apa yang sudah Anda lihat di depannya. Jangan negatif. Terus tanyakan kepada orang yang lebih tahu apa fungsinya tumbuhan ini, buah ini, ramuan ini, obat ini. Itu tanyakan. Jangan hanya diam. Kalau diam itu namanya sombong, sok tahu, sok pinter, atau angkuh, tidak mau melakukan hal-hal semacam itu. Maka ketika sudah ambruk, menggerutu atau ngersulok, nah itu dosa besar menurut orang seorang agamawan. Nah, itu suatu dosa besar terhadap dirinya sendiri. Ayo bangkit, sadar, berhenti ngersulo atau menggerutu, dan berhenti menyalahkan Tuhan. Introspeksi diri Anda. Apa yang Anda lalai dalam kehidupan? Pasti ada. Semua orang punya kesalahan, dan Tuhan itu Maha Pengampun. Ayo bangkit, pasti diampuni. Jangan menyalahkan Tuhan terus. Kenapa kok sakit begini? Kenapa kok sakit begitu? Ayo bangkit, sadari mungkin Anda lalai dalam kesehatannya, lalai dalam pola makan, pola pikir, dan pola tingkahnya. Nah, itu berbahaya. Jangan selalu menyalahkan Tuhan terus. Nah, ini adalah pesan Cak Ruth. Stop menggerutu atau ngersulok. Introspeksi diri. Nah, semoga informasi ini berguna, atau anjuran atau saran ini berguna. Bila ini berguna, silakan share kepada saudara, teman, atau orang lain yang membutuhkan. Salam sehat, salam bahagia selalu, dan selalu berpikir positif. Jangan pernah negatif. Hindari pesimisme.
Salam sehat, salam bugar, sampai jumpa lagi di season berikutnya.